Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Barokatul Aulia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 0603520032. Filsafat Eropa, John Locke. Beliau adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Warrington, Somerset. Pada tahun 1647, Locke belajar di sekolah Westminster yang pada waktu itu merupakan sekolah terkenal di Inggris. Pendidikan di sana berpusat pada pelajaran bahasa-bahasa kuno, yaitu pertama-tama bahasa Latin, kemudian bahasa Yunani, dan juga bahasa Ibrani. Setelah itu, pada tahun 1652, Locke mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di Sekolah Gereja Kristus atau Christ Church, Oxford, dan tinggal di sana sejak bulan Mei 1652. Locke mulai menyenangi bidang medis, sebagaimana tertulis di dalam beberapa catatan pribadi Locke yang ditulis pada periode akhir dekade 1650-an. Ia membuat banyak catatan tentang hal yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Pada tahun 1665, Locke mendapat kesempatan untuk menjadi sekretaris Walter Fund yang bertugas melakukan misi diplomatik ke beberapa negara. Locke tinggal di sini selama 8 tahun. Selama di London, Locke juga membaca buku-buku pengobatan. Namun, di situ ia mendapatkan pengalaman langsung dalam soal-soal klinis, karena ia menjadi asisten dari Thomas Sydenham yang adalah seorang dokter. Locke menemani Sydenham dalam perjalanan-perjalanannya dan juga membuat catatan-catatan tentang soal-soal kesehatan. Pada tahun 1667, Locke pindah dari Oxford menuju London untuk bekerja di rumah Lord Ashley. Ia menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun dengan tenang dan tidak terlalu sering mengunjungi London. Pada bulan Juni 1700, Locke pensiun dari pekerjaannya di pemerintahan. Kesehatan Locke makin menurun dalam tahun-tahun terakhir kehidupannya dan ia menderita penyakit asma. Kunjungan terakhirnya ke London pada bulan Januari 1698 karena dipanggil oleh Raja William III membuat kesehatannya semakin buruk. Bulan-bulan akhir tahun 1704 merupakan saat-saat terakhir kehidupannya. Ia meninggal tanggal 28 Oktober 1704 dan dikuburkan di Highclere. Karya John Locke. Dari banyaknya karya yang John Locke ciptakan, salah satu karyanya yang paling berpengaruh dengan bidang psikologi adalah Esai tentang Pemahaman Manusia atau Essay Concerning Human Understanding. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Ragam pengalaman manusia. Locke menyatakan ada 2 macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah atau sense atau external sensation, dan pengalaman batiniah atau internal sense atau reflection. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia.
Kemudian, pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Proses manusia mendapatkan pengetahuan. Dari perpaduan dua bentuk pengalaman manusia tentang pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah, diperoleh apa yang Lodge sebut sebagai pandangan-pandangan sederhana yang berfungsi sebagai data-data empiris. Ada 4 jenis pandangan sederhana. Yang pertama, ada pandangan yang hanya diterima oleh satu indera manusia saja. Misalnya, warna diterima oleh mata dan bunyi diterima oleh telinga. Yang kedua, ada pandangan yang diterima oleh beberapa indera. Misalnya saja, ruang dan gerak. Yang ketiga, ada pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia. Misalnya, ingatan. Yang keempat, ada pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi. Misalnya, rasa tertarik, rasa heran, dan waktu. Di dalam proses terbentuknya pandangan-pandangan sederhana ini, rasio atau pikiran manusia bersifat pasif atau belum berfungsi. Setelah pandangan-pandangan sederhana ini tersedia, baru rasio atau pikiran bekerja membentuk pandangan-pandangan kompleks atau complex ideas. Rasio bekerja membentuk pandangan kompleks dengan cara membandingkan, mengabstraksi, dan menghubung-hubungkan pandangan-pandangan sederhana tersebut. Ada 3 jenis pandangan kompleks yang terbentuk. Substansi atau sesuatu yang berdiri sendiri, misalnya pengetahuan tentang manusia atau tumbuhan. Yang kedua, modi, atau cara mengada suatu hal atau pandangan kompleks yang keberadaannya bergantung kepada substansi. Misalnya, siang adalah modus dari hari. Yang ketiga ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Misalnya saja, pandangan kausalitas dalam penyataan air mendidih karena dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius. Karya John Lodge yang lainnya. Yang pertama itu karyanya tentang negara, yang kedua tentang hubungan agama dan negara, dan yang ketiga tentang toleransi.